teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia episode kelima dari drama Hometown Cha-Cha. Di episode sebelumnya si Haejin ini sudah mabuk berat. Saat dia bangun di pagi hari, dia melihat si Mas Ganteng ada di sebelahnya. Ternyata dia tidur di rumah si Mas Ganteng ini. Di sini dia panik banget dan buru-buru untuk pulang. Namun saat dia keluar dari rumah Mas Ganteng ini, Ibu Namdusik melihatnya. Ibu Namdusik ini adalah si Ratu Gosip. Dia langsung menyebarkan apa yang dia lihat ini ke grup chatnya dengan penduduk Gongjin. Aduh, penduduk Gongjin langsung heboh mendengarkan berita dari Ibu Namdusik ini, guys. Dan sampai si Haejin di rumahnya, ternyata si Mizuna juga ikut mendapatkan kabar gosip itu. Terus setelah si Haejin menghilangkan rasa mabuknya, dia mulai mengingat kejadian apa yang terjadi malam itu, guys. Ternyata saking mabuknya dia bersikap sangat aneh. Dan ini membuat Mas Ganteng kebingungan melihatnya. Namun yang dia bingungkan di sini, kenapa dia bisa kembali lagi ke rumahnya si Mas Ganteng itu setelah berlaku aneh. Kemudian saat dia ingin pergi ke kliniknya, di tengah jalan dia melihat warga Gongjin ini menggosipinya lagi. Terus si Mas Ganteng datang nih. Saat mereka mengobrol, si warga Gongjin ini malah sibuk pura-pura selfie di sebelah mereka. Padahal mereka hanya ingin menguping obrolannya si Haejin. Saat mereka berdua makan, si warga Gongjin ini masih aja membututinya. Tapi si Haejin memberi kode kepada si Mas Ganteng agar tidak melihat ke arah mereka. Si Haejin juga bilang kalau sudah ada gosip tentang mereka tidur bersama tadi malam. Lalu si Mas Ganteng juga menjelaskan keanehan yang dilakukan si Haejin saat mabuk. Tapi Mas Gantengnya nggak menjelaskan secara detail, guys. Lalu si warga Gongjin yang lucu ini disuruh bubar oleh Ibu Hwajung. Karena Ibu Hwajung ini nggak suka bergosip. Terus Ibu Namsuk membuat grup baru tanpa ada Ibu Hwajung. Dan mereka kembali menggosipi dan membahas tentang si Haejin dan si Mas Ganteng ini. Kembali ke si Haejin, setelah mereka makan ini, si Haejin mengira kalau si Mas Ganteng ini menyukainya. Bahkan dia juga mengatakan sebenarnya mereka itu nggak cocok jika dilihat dari kedudukan sosialnya. Haejin terlalu realistis sampai menganggap kedudukan sosial itu sangat penting, guys. Namun setelah itu dia juga merasa nggak enak telah mengatakan seperti itu ke Mas Ganteng. Dan si Mizuna juga bilang kalau si Mas Ganteng itu bukan orang biasa. Dia adalah lulusan terbaik dari Universitas Nasional yang ada di Seoul. Si Mizuna mendapatkan info ini dari grup gosip mereka. Bahkan banyak gosip-gosip yang lucu tentang si Mas Ganteng ini. Aduh, aneh-aneh aja nih warga Gongjin gosip-gosipnya. Si Mas Ganteng sampai gatal telinganya karena lagi diomongin para warga Gongjin. Nah, si Haejin yang realistis ini ternyata pernah disakiti lelaki di masa lalunya. Mantannya pernah mengomentari penampilannya dan menganggap dia adalah wanita yang sangat kuno. Dan second lead-nya ini bernama Song Hyun. Dia adalah teman mantan pacarnya si Haejin. Kemudian Ibu Namdusik Ratu Gosip ini lanjut menggosipi Ibu Hwajung. Padahal Ibu Hwajung ini ada di depannya. Ibu Namdusik ini kayak lambe turah ya, guys. Si kepala desa juga sibuk mengatur rencana untuk mengajak si mantannya ini bertemu kembali. Lalu si Mas Ganteng ini sedang pergi jalan-jalan sore memoto sekitar pantai. Dan dia bertemu dengan second lead-nya di sini nih. Bertemu dengan Seng Hyun. Dia menolong Seng Hyun yang hampir jatuh ke pantai. Lalu dia juga menuntun jalan kepada si Seng Hyun ini untuk pergi ke atas pegunungan. Setelah itu, si Mas Ganteng membawa dia ke warungnya Ibu Hwajung. Di sini dia memberikan pelayanan spesial kepada si Seng Hyun ini. Dan dia menyangka kalau si Seng Hyun ini adalah YouTuber mukbang. Dan mereka di sini terlihat sedang selisih paham. Awal bertemu aja mereka udah nggak cocok ya, guys. Kayaknya bakalan seru nih pas mengejar si Haejinnya nanti. Lanjut lagi, ternyata anak Ibu Hwajung ini wali kelasnya adalah si mantan ayahnya itu. Dan keesokan harinya ada acara sosialisasi gigi berlubang yang diadakan di sekolah anak Ibu Hwajung ini. Dan yang melakukan sosialisasinya adalah si Haejin. Di sini Ibu Hwajung berpenampilan sangat cantik banget.
Kayaknya sengaja karena akan bertemu dengan mantan suaminya. Lalu saat si Haejin ingin pergi ke sekolah ini, si Misuna sedang sakit perut. Akhirnya dia menyuruh si Mas Ganteng untuk menggantikannya. Si Haejinnya heran karena si Mas Ganteng memiliki banyak kemampuan. Dan saat mereka melakukan sosialisasi ini, si Mas Gantengnya benar-benar bisa banget menarik perhatian anak-anak. Kemudian setelah si Haejin menjelaskan bagaimana tentang gigi berlubang, anak-anak disuruh untuk bertanya. Tapi yang terjadi, pertanyaan anak-anak ini bukan menyangkut gigi berlubang. Mereka malah menanyakan apa hubungan si Haejin dengan si Mas Ganteng. Wah, anak-anak warga Gongjin juga sama aja ya guys. Bahkan ada si Bora yang ingin mengatakan gosip tidur bersama mereka. Dan saat sosialisasi ini juga, si cinta segitiga ini sedang berdebat kembali. Ibu Hwajung berdebat dengan kepala desa ini. Kemudian si Choi Hu ini mengajak mereka berdua untuk makan bersama. Kayaknya dia ingin menjelaskan sesuatu nih biar nggak ada kesalahpahaman. Selanjutnya ada si Misuna yang bertemu dengan si Eunchul. Dan Eunchul kayaknya punya rasa juga nih ke Misuna karena dia selalu memberikan perhatiannya kepada si Misuna. Namun si Misuna jadi pasrah karena kriteria perempuan idaman si Eunchul ini tidak sama dengannya. Balik ke pasangan bucin ini, si Mas Ganteng mengulurkan tangannya, seolah-olah ingin bergandengan tangan dengan si Haejin. Padahal nyatanya, si Mas Ganteng ini ingin meminta upahnya. Aduh, lucu banget. Terus si Mas Ganteng ini meminta agar ditraktir makan aja. Si Haejin sengaja bawa mobil dan pergi ke desa sebelah agar tidak digosipin oleh warga Gongjin lagi. Lalu di sini dia juga meminta maaf atas perkataannya tentang kedudukan sosial yang kemarin. Dan dia juga masih meragukan kalau si Mas Ganteng ini lulusan Universitas Nasional. Dia sengaja memberikan soal untuk menguji apakah benar si Mas Ganteng ini lulusan universitas. Nah, si Mas Gantengnya ternyata bisa menjawab dengan benar dan cepat pertanyaan matematika yang diberikan si Haejin. Akhirnya si Haejin pun semakin kesal nih. Dan dia juga bingung kenapa si Mas Ganteng ini malah memilih cara hidup seperti ini. Terus si Mas Ganteng bilang kalau dia itu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan si Haejin. Makanya dia mengambil cara hidup seperti ini. Kemudian si Mas Ganteng balik untuk memberikan soal matematika kepada si Haejin. Namun saat menjawabnya si Haejin malah sakit kepala nih guys. Terus makanan yang mereka pesan pun datang. Dan si Haejin terselamatkan dari soal yang diberikan si Mas Ganteng ini. Dan di akhir episode ini setelah mereka selesai makan, si Mas Ganteng ini mengajak si Haejin untuk mandi hujan bersama. Di sini mereka terlihat sangat bahagia. Apakah kapal mereka akan berlayar di episode selanjutnya guys? Dan saat si Mas Ganteng pegang keningnya si Haejin, dia mengingat kejadian malam itu. Ternyata ada fakta yang mengejutkan. Setelah si Mas Ganteng memegang pipinya saat mabuk, si Haejin tiba-tiba mencium bibirnya si Mas Ganteng. Wow, dalam keadaan gak sadar nih si Haejinnya. Dan setelah dia mengingat itu, dia kembali menanyakan kepada si Mas Ganteng. Tapi si Mas Gantengnya pura-pura menyembunyikan yang terjadi agar si Haejinnya gak malu. Ada fakta lagi di akhir episode ini, kalau si Mas Ganteng saat pergi ke Seoul itu ternyata menemui psikiater. Dan dia sedang mengkonsultasikan tentang mimpi buruknya. Dan apakah di episode selanjutnya cinta mereka akan berlayar? Kita akan saksikan bersama guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.